never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Nahdlatul Ulama atau NU berdiri sebagai monumen kultural dan spiritual, menjaga warisan tasawuf dan fikih aswaja ahli sunnah wal jamaah dengan penuh keagungan. Namun di balik tabir kemuliaan ini muncul ironi tragis PBNU yang seharusnya menjadi benteng moral kini tercoreng oleh oknum seperti Mardhani Haji Maming dan Ahmad Fahru Rozi. Dengan cerdik mereka menjelma sebagai dalang manajerial yang memperalat organisasi suci ini untuk menggemukkan perut buncit dan ambisi pribadi, menyeret NU ke dalam pusaran politik kotor dan kolonialisme. Mardhani Haji Maming kolonialisme, Mardhani Haji Maming bendahara atau pengkhianat amanah. Mardhani Haji Maming sang bendahara umum PBNU yang seharusnya menjaga integritas keuangan organisasi justru terjerat dalam lumpur korupsi, dugaan suap dan gratifikasi senilai 89 miliar terkait izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bukanlah sekedar skandal hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah suci NU. Dengan dalih menjalankan tugas sebagai bupati, Mardhani memainkan peran sebagai aktor kolonialisme modern, mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan pribadi, seraya mencoreng wajah NU. Ironi ini mencapai puncaknya ketika ia bak pahlawan tragis dalam drama Sheikh Prince memilih persembunyian sebagai buronan KPK sebelum akhirnya menyerahkan diri dengan gestur yang diklaim kesatria. Kesatria manakah yang menjual kehormatan organisasi demi fulus? Tindakan Mardhani bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai tasawuf NU yang mengajarkan zuhud dan keikhlasan. Ahmad Fahru Rozi, komisaris tambang atau penjaga moral. Sementara itu Ahmad Fahru Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur menambah lapisan ironi dalam tragedi ini. Sebagai ketua PBNU bidang keagamaan, ia seharusnya menjadi penjaga fikih dan akhlak aswaja. Namun perannya sebagai komisaris PT Gag Nikel, perusahaan yang mencapik-capik ekosistem Raja Ampat, mengungkap wajah ganda yang memilukan Raja Ampat, permata biodiversitas dunia, menjadi korban nafsu korporasi yang didukung oleh figur yang seharusnya mengemban misi spiritual. Dengan cerdik, Gus Fahrur membungkus peran komisarisnya dengan jubah keagamaan, seolah-olah eksploitasi alam demi keuntungan material selaras dengan ajaran tasawuf yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Ini adalah manipulasi fikih yang canggih, di mana dalil-dalil ulama dipelintir untuk membenarkan kerakusan
perut gendut. PBNU boneka politik di tangan oknum. Skandal hukum Mardani dan keterlibatan Fakhrur dalam industri tambang bukanlah kasus terisolasi, melainkan gejala dari penyakit manajerial yang lebih dalam. Kolonialisme internal dalam tubuh PBNU ketika oknum seperti mereka terjerat hukum atau kepentingan korporasi. PBNU menjadi rentan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok politik yang ingin menguasai organisasi ini sebagai alat kekuasaan. Contoh nyata adalah keluarnya surat PBNU yang melarang kadernya mengikuti PWLS, sebuah ormas yang menjadi ruang dialog budaya dan spiritual dan benteng akidah dan sejarah Nusantara. Larangan ini diduga kuat sebagai buah dari tekanan politik eksternal yang memanfaatkan kelemahan PBNU akibat skandal oknum. Bukankah ini ironi tragis? Organisasi yang didirikan untuk membebaskan umat dari penjajahan justru kini menjadi boneka di tangan aktor politik yang memanfaatkan noda hukum para pengurusnya. Drama nafsu dan kekuasaan Mardani dan Fakhrur menunjukkan gejala klasik narsisme institusional, di mana jabatan dalam PBNU dijadikan alat untuk memenuhi hasrat pribadi akan kekuasaan dan kekayaan. Dalam kerangka filosofi, tindakan mereka mencerminkan krisis eksistensial, kehilangan makna sejati dari keberadaan NU sebagai penjaga moral dan spiritualitas. Mereka dengan sadar atau tidak telah menjalankan kolonialisme manajerial, di mana struktur organisasi NU dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, seraya mengorbankan independensi dan martabat organisasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat aswaja yang menekankan akhlak mulia dan keadilan sosial. Dosa besar oknum lebih menyakitkan lagi. Keduanya tampak memanfaatkan PBNU untuk membenarkan tindakan backing di belakang mereka, dalang mereka. Mardani dengan statusnya sebagai bendahara seolah-olah mengklaim bahwa urusan hukumnya adalah pribadi, terpisah dari PBNU. Padahal dampaknya mencoreng organisasi. Fakhrur dengan jubah keagamaannya berlindung di balik narasi bahwa keterlibatannya dalam tambang nikel adalah bagian dari pengabdian. Ini adalah manipulasi fikih yang licik, di mana ajaran tasawuf tentang kesederhanaan dan keseimbangan alam diputarbalikkan untuk menutupi nafsu material. Bukankah ini dosa besar dalam tradisi NU yang mengajarkan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan hati nurani dan keadilan ilahi? Tragedi NU di tangan oknum Mardani, Haji Maming, dan Ahmad Fakhrur Razi adalah simbol dari tragedi modern. NU, organisasi yang seharusnya menjadi pelita spiritual, justru diredupkan oleh oknum yang menjual amanah demi kepentingan perut gendut. Skandal hukum Mardani dan keterlibatan Fakhrur dalam eksploitasi Raja Ampat bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pengkhianatan terhadap warisan ulama NU yang berjuang untuk keadilan dan kemuliaan. PBNU yang kini rentan dimanipulasi oleh kepentingan politik harus bangkit dari keterpurukan ini, hanya dengan membersihkan diri dari oknum yang memperalat organisasi. NU dapat kembali menjadi benteng aswaja yang sejati, bukan boneka dalam drama kolonialisme manajerial
yang memilukan. Catatan akademik, kajian ini menggunakan pendekatan kritis dengan lensa psikologi, filosofi, dan analisis manajerial untuk mengungkap kontradiksi antara nilai-nilai NU dan tindakan oknum. Sarkasme dan ironi sengaja digunakan untuk menyoroti timpangan moral, sementara referensi ke tasawuf dan fikih aswaja menegaskan standar etis yang seharusnya dijunjung. Informasi didasarkan pada data hukum dan laporan media hingga Juni 2025 dengan penekanan pada dalam landscape keagamaan Indonesia, Nahdlatul Ulama NU berdiri sebagai monumen kultural dan spiritual, menjaga warisan tasawuf dan fikih aswaja dengan penuh keagungan. Namun di balik tabir kemuliaan ini muncul ironi tragis PBNU yang seharusnya menjadi benteng moral, kini tercoreng oleh oknum seperti Mardani Haji Maming dan Ahmad Fahru Rozi. Dengan cerdik mereka menjelma sebagai dalang manajerial yang memperalat organisasi suci ini untuk menggemukkan perut dan ambisi pribadi, menyeret NU ke dalam pusaran politik kotor dan kolonialisme modern yang berbalut dalil-dalil ulama.